warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji syukur pada Allah, Sang Pencipta Rabb semesta alam ini, yang telah memberikan banyak yang nikmat kepada kita, dan yang luar biasa juga adalah kita dipertemukan kembali. Dan hari ini adalah hari kedua bulan suci Ramadan, dan itu suatu kenikmatan Allah bisa memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita nanti di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa optimalkan satu bulan ini. Salawat bersalam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada beliaulah kita mengambil contoh, mengambil teladan, dan juga pada para sahabat-sahabatnya, keluarga dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ustaz Ahmad Khudori yang kami hormati, Bapak Ibu peserta kajian yang berbahagia, kajian pagi ini tentang tafsir Quran kita mulai di Ramadan, sama seperti pekan-pekan sebelumnya. Kita mulai jam 6 sampai jam 7, dan sebenarnya kajian ini sudah cukup lama ya, ketika awal pandemi sudah kita mulai. Sebelumnya juga sudah kita kajian ini offline pada saat sebelum pandemi di Islamic Center Suturan Al-Muqtadin. Namun kemudian pas pandemi, kemudian diasuh langsung lagi oleh almarhum Ustaz Khalid Mahmud, dan sekarang bersama Ustaz Ahmad Khudori. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sampai pada tafsir surah As-Saffat ya, ayat ke-102 sampai 113, terkait dengan dialog ya bapaknya Nabi Ibrahim, bapaknya Ismail dengan Ismail itu terkait bagaimana perintah Allah untuk mengorbankan anaknya. Bagaimana kelanjutannya, insya Allah kajian ini akan dilaksanakan 1 jam ke depan. Dan jika ada Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan dituliskan di kolom chat Zoom, atau nanti di sesi akhir silahkan langsung raise hand. Nanti kita bukakan mic-nya dan bisa bertanya langsung kepada narasumber kita, Ustadz Ahmad Khudori. Marilah kita buka kajian kita pagi hari ini dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Ahmad Khudori kami persilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di hari kedua di bulan suci Ramadan, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia kenikmatan kesehatan, dan tentu adalah kesempatan untuk bisa melaksanakan amal-amal terbaik, amal-amal ibadah di bulan suci yang mulia, yang penuh keberkahan ini. Semoga nikmat Allah ini selalu ditambah-tambahkan, disempurnakan kepada kita semuanya. Atimma alaina ni'mataka wa afiyataka sitraka di dunia wal akhirah. Kita melanjutkan kembali pembahasan di surat As-Saffat ya, masih berkaitan dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, di mana di ayat 102 sampai 113 yang kita bahas kemarin ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan
Nabi Ibrahim dan Ismail ini yang tentu banyak pelajaran di situ ya. Bagaimana ketika beliau bermimpi, Nabi Ibrahim bermimpi, kemudian menyampaikan mimpinya kepada putranya Nabi Ismail, dan bagaimana reaksi, bagaimana sikap Nabi Ismail ketika ayahnya menyampaikan mimpinya tersebut kepada putranya, dan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti atas kesungguhan, atas kejujuran, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga kesabaran Nabi Ismail putranya dalam melaksanakan perintah Allah itu, dengan Allah menggantikan sebuah atau seekor binatang domba yang sangat besar ya, domba yang gemuk ya, yang kemudian telah menjadi syariat umat Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat ibadah kurban yang kita laksanakan setiap bulan Dzulhijjah. Baik, berikutnya pembahasan tentang fiqhul hayah wal ahkam. Ya, jadi fikih ya, pemahaman yang bisa kita ambil ya, hukum-hukum yang bisa kita istinbat, kita peroleh dari pembahasan ayat-ayat di atas. Yustadallu bil ayati ala ma yali. Dari ayat-ayat di atas kita bisa mengambil dalil ya, istidlal ya. Beberapa hal berikut. Yang pertama, amarallahu ta'ala Ibrahim alaihi salam fil manami thalatha layalin mutatabi'at. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi 3 malam berturut-turut. La fil yaqdah ya. Tidak dalam ketika Nabi Ibrahim sedang tersadar, yaitu perintah bizabh ibnihi ya, untuk menyembelih putranya, anak laki-lakinya. Li'annahu ta'ala ja'ala ru'yal anbiya'i alaihi salam haqqan ya. Karena Allah menjadikan mimpi para nabi itu adalah satu kebenaran. Litakuyatid dalalah ala kaunihim shadiqin ya, untuk menguatkan ya, bahwasannya para nabi itu mereka benar-benar ya shadiqin ya, orang yang sidik ya, orang yang tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, jujur ya. Allah Ta'ala fi haqqi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman ya, ketika menceritakan Nabi Ibrahim ya, inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku ya, aku menyembelihmu. Waqala subhanahu fi haqqi Yusuf alaihi salam. Bagaimana hal yang sama juga pernah disampaikan Allah dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Yusuf, juga sama dalam mimpi juga. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya. Nabi Yusuf melihat, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang ya, dan matahari serta bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Waqala ta'ala fi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin. Dan sebagaimana firman Allah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai penutup para nabi.
laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminin. Ada di surat Al-Fath. Sungguh benarlah apa yang dimimpikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman, aminina muhallikina ru'usahum wa muqassirina la takhafun. Nah, jadi Fathu Makkah ya yang terjadi nanti sesudahnya itu telah dimimpikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apa yang dilihat Nabi dalam mimpinya adalah sebuah kebenaran. Nah, jadi ini menegaskan bahwa mimpi para nabi adalah kebenaran, adalah perintah, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang salah, ya. Nah, maka semua yang dimimpikan para nabi adalah kebenaran. Ini hukum yang pertama, poin yang bisa diambil dari ayat di atas. Yang kedua, ihtajja ahlus sunnah bihadhil ayah ala anna Allah ta'ala qad ya'muru bima la yuridu wuqu'ahu. Coba di atas sedikit. Ahlus sunnah berpendapat, ya, berhujjah bahwasanya ya, Ahlus Sunnah ini ya golongan Ahlus Sunnah mayoritas umat Islam, ya, yang mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar, ya, dalam beragama, disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berpendapat mengambil dasar hujjah bahwasanya dengan ayat-ayat ini, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi Allah memerintahkan sesuatu yang sesuatu itu Allah tidak menginginkan terjadi. Jadi qad ya'muru bima la yuridu wuqu'ahu. Ya. Boleh jadi Allah perintahkan sesuatu yang perintah itu sebenarnya Allah tidak menginginkan hal itu terjadi. Fa innahu subhanahu, ya, Allah Subhanahu wa taala amara bidzabhi, memerintahkan untuk menyembelih, ya, menyembelih putranya. Wa ma arada wuqu'ahu, tapi Allah tidak menginginkan hal itu benar-benar terjadi, ya. Faktanya bahwa Nabi Ismail tidak disembelih, ya, padahal Allah perintahkan. Nah, ini makanya Ahlus Sunnah berpendapat, ya, boleh jadi atau bisa jadi atau bisa saja Allah itu perintahkan sesuatu yang mana Allah tidak berkehendak, tidak menginginkan perintah itu terjadi. Nah, artinya dalilnya ini. Nah, ini poin yang kedua. Yang ketiga, ihtajju aidan bil ayati ala jawazi naskhil hukmi qabla wujudi zamanil imtithal. Ya. Ahlus Sunnah juga memiliki hujjah atau menjadikan dalil bahwasanya dari ayat itu bahwa bolehnya hukum itu dinasakh atau dihapus sebelum waktu dilaksanakan. Nah, contohnya tadi perintah menyembelih, ya. Nah, sebelum dilaksanakan sudah dihapus oleh Allah Ta'ala. Ya. Itu jadi naskhul hukmi qabla wujudi zamanil imtithal. Ya. Hukum itu dinasakh sebelum adanya waktu pelaksanaan.
Inna dhabiha bihasabi dalalati hadhil ayah wa tartibiha wa Ismail alaihi salam. Dan yang keempat, yang disembelih sesuai dengan ayat-ayat ini ya, dan urut-urutannya ialah Nabi Ismail alaihissalam. Li'annahu huwa al-mubashshar bihi awalan. Karena Nabi Ismail lah ialah yang pertama yang diberikan berita gembira ya, kepada Nabi Ibrahim. Lebih dulu, wa amma Ishaq fabasyarahu bihi ba'da Ismail. Adapun Nabi Ishaq itu baru ada dan Allah memberikan berita gembira akan lahirnya Nabi Ishaq setelah Ismail. Mimma yadullu ala anna Ismail wal ibnul akbar. Nah, dan yang mana ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ismail ialah putra Nabi Ibrahim yang pertama atau yang paling besar. Wa huwa alladhi kana dhabihan bil ittifaq indal aktsarin. Dan Nabi Ismail itulah yang disebut-sebut dalam ayat Quran itu sebagai yang disembelih, dhabih. Ya. Bil ittifaq indal al-aktsarin, menurut kesepakatan mayoritas atau kebanyakan para ahli tafsir. Walau kana dhabihu Ishaq, ya, andaikan yang disembelih itu Nabi Ishaq. Nah ini untuk mengkanter ya, orang non muslim mengatakan bukan Ismail tapi Ishaq. Tapi aktsarul mufassirin, kebanyakan mufassir sepakat bahwa yang disembelih adalah Nabi Ismail. Andaikan yang disembelih itu Ishaq, lakana dzabh yaqa di Baitul Maqdis. Ya. Maka penyembelihan itu terjadi di Baitul Maqdis, di Palestina ya. Tidak di Mekah ya. La bil manhar min Mina ya. Tidak di tempat penyembelihan di Mina. Nah, padahal peristiwa penyembelihan Nabi Ismail berada di Mekah, ya, di Mina, ya, di Mina yang itu masuk wilayah Mekah. Wa hadza mawdi'u dzarhi ittifaqan, dan tempat Mina sebagai tempat peristiwa itu adalah tempat yang disepakati oleh para ulama, para ahli tafsir. Ini jadi jelas bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagaimana di dalam ayat itu ialah Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq, dan tempatnya adalah di Mekah, tempatnya di Mina. Ya. Kalau sekarang mungkin bagi yang umroh atau haji bisa melihat ada tanda, ada penanda, ada bukit yang di Mina yang diisi